Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebetulnya terjadi sama orang-orang yang berhasil ngejalanin puasa intermiten? Hari ini kita nggak akan ngomongin teori yang ribet. Kita bakal bedah langsung kisah-kisah transformasi nyata, bukti hidup yang mungkin bisa mengubah cara pandang kamu. Di tengah banyaknya info diet dan tips kesehatan, wajar banget kalau kita nanya, mana sih yang beneran berhasil? Nah, jawaban terbaik itu bukan dari teori, tapi dari pengalaman nyata orang lain. Yuk kita lihat buktinya bareng-bareng. Dan ini nih yang perlu kita pahami dari awal. Puasa intermiten atau IF itu bukan sekedar trik buat nurunin berat badan. Ini tuh soal perubahan yang lebih dalam, mengubah gaya hidup, kebiasaan, dan yang paling mengejutkan, cara kita berpikir. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan ya. Perubahan pertama yang biasanya orang rasain itu ada di angka-angka, berat badan, dan komposisi tubuh. Tapi ceritanya lebih dari itu loh. Lihat angka ini deh, 5 kilogram. Itulah yang berhasil diturunkan oleh seorang ibu, sebut saja Ibu A, usianya 30-an, cuma dalam sebulan pertama. Ini bukan hasil diet yang nyiksa, tapi cuma dari satu perubahan simpel, ngatur kapan dia makan. Nah, ini dia kuncinya. Seperti yang dia bilang, akhirnya dia bisa ngendaliin kebiasaan ngemil tengah malam. Jadi bukan soal porsinya, tapi soal waktunya. Bisa ngalahin godaan ngemil malam-malam itu udah kemenangan besar buat bangun disiplin diri. Selanjutnya ada cerita dari Bapak B. Angka ini mungkin kelihatannya kecil ya, 4%, tapi jangan salah, kehilangan 4% lemak tubuh itu wah luar biasa. Ini bukan cuma berat air yang hilang, tapi komposisi tubuh yang benar-benar berubah. Dalam 2 bulan, dia efektif menukar lemak dengan kesehatan. Jadi pelajarannya apa? Coba deh, lupain timbangan sebentar. Kadang cermin sama meteran kain itu ceritanya lebih jujur. Pas lingkar pinggang mulai ngecil dan bentuk badan kelihatan lebih bagus, nah itu bukti nyata kalau kamu udah di jalur yang benar. Nah, sekarang kita lihat yuk gimana semua perubahan di dalam tubuh ini mulai kelihatan dari luar. Soalnya ini bukan cuma tentang merasa lebih baik, tapi juga soal terlihat lebih baik dan pastinya jadi lebih pede. Perubahannya itu bisa drastis banget loh. Coba deh lihat perbandingannya. Postur yang tadinya agak bungkuk jadi lebih tegap karena lemak perutnya berkurang. Muka yang tadinya kelihatan bengkak jadi punya garis yang lebih tegas. Dan perasaan pas celana jeans lama tiba-tiba muat lagi, wah itu bonus kepercayaan diri yang nggak ada harganya. Mungkin ya ini adalah salah satu manfaat yang paling nggak disangka-sangka, tapi efeknya kuat banget. Banyak yang cerita, bukan cuma badannya yang berubah, tapi pikirannya juga jadi lebih jernih dan lebih tajam. Ini tuh kayak life hack simple, waktu tubuh kita nggak lagi sibuk nyerna sarapan, semua energi itu dialihkan ke atas, ke otak. Hasilnya, kayak yang dialami Bapak F ini, pikiran jadi lebih enteng dan fokus pas kerja di pagi hari naik drastis. Produktivitas juga jadi ikut meroket. Dan ada efek psikologis yang keren banget. Saat kamu belajar menaklukkan rasa lapar, sebenarnya kamu tuh lagi ngelatih otot disiplin. Nah, skill super ini, seperti yang dirasain Ibu E, bisa kamu bawa kemana-mana. Ke kerjaan, ke waktu belajar, dan akhirnya ngasih kamu kendali lebih besar atas hidup kamu. Oke, selain yang kelihatan di cermin, ada bonus tersembunyi yang sebenarnya jauh lebih penting buat jangka panjang. Yuk, kita ngomongin perbaikan kesehatan dari dalam. Data di sini udah ngomong sendiri ya. Kita nggak cuma ngomongin penampilan, tapi kesehatan yang mendasar. Gula darah dan lemak netral membaik. Itu kata hasil lab. Tapi yang lebih penting, coba bayangin deh rasanya punya energi yang stabil seharian, nggak ngantuk kan, dan bisa tidur nyenyak tiap malam. Nah, itu dia peningkatan kualitas hidup yang sesungguhnya. Oke, kita udah lihat semua hasil yang keren banget. Sekarang pertanyaannya gimana sih caranya? Ternyata ada beberapa kebiasaan kunci yang hampir selalu dimiliki sama semua orang yang berhasil. Ini dia nih, resep suksesnya. Dibagi jadi 5 kebiasaan. Pertama, atur jam makan dengan sadar. Kedua, jangan lupa minum air putih yang banyak. Ketiga, tetap gerak. Olahraga ringan aja udah ngebantu banget. Keempat, hargai kemenangan-kemenangan kecil. Dan yang kelima, yang paling penting adalah mengubah cara kita berpikir. Dan ini dia kuncinya. Poin kelima ini yang mengubah segalanya. Kamu berhenti perang lawan rasa lapar. Sebaliknya, kamu mulai lihat rasa lapar itu sebagai sinyal positif. Tanda kalau tubuh kamu lagi bersih-bersih di dalam dan memperbaiki dirinya sendiri. Ini pergeseran dari penderitaan jadi sebuah kekuatan.
Jadi, kalau kita rangkum lagi ya, manfaatnya itu benar-benar menyeluruh. Mulai dari turun berat badan, penampilan jadi lebih baik, pikiran lebih tajam, sampai kesehatan yang secara fundamental jadi lebih bagus. Ini tuh paket lengkap perbaikan diri. Dari semua kisah sukses yang kita lihat, ada satu benang merah yang sama persis, konsistensi. Ini bukan soal jadi sempurna dalam seminggu, tapi soal menjadikan ini gaya hidup yang bisa dijalani terus-menerus. Kunci buat ngebuka semua manfaat ini bukan kecepatan, tapi ketahanan. Pada akhirnya, semua cerita ini cuma inspirasi. Pertanyaan paling penting itu sekarang buat kamu. Setelah melihat semua kemungkinan ini, transformasi seperti apa sih yang paling kamu inginkan? Kisahmu dimulai dari sekarang.